Ini cumi yang crispy ya dikombinasi dengan saus manis pedas yang pastinya gurih, pedasnya juga pas, bikinnya juga gampang, praktis, dan pastinya anti gagal. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Divina Hermawan. Hari ini aku mau bikin cumi crispy manis pedas ya. Ini tuh si cumi goreng tepungnya, kalian bisa cobain, dijamin tepungnya nempel, bikinnya juga gampang, praktis, dan pastinya anti gagal. Ya, ini aku mau masaknya tuh pakai kompor eksklusif W828 dan regulator PSFR W900M serta tabung gas dari Wingas. Bikin masak jadi aman dan praktis. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Untuk cuminya aku pakai cumi segar, ini bisa ukuran sedang atau kecil ya. Kalau cumi frozen sebenarnya bisa juga, cuman kadang tuh terlalu gede-gede jadi dagingnya tuh terlalu tebel, agak susah kalau kita mau bikin crispy. Untuk marinasinya, bawang putih, jahe, lalu ini ada baking powder supaya si cuminya tuh dia nggak alot dan tepungnya tuh ekstra crispy. Lalu ada telur dan juga jeruk nipis. Ini masih untuk campuran adonan basah ya, ini ada tepung tapioka sama tepung terigu. Dan untuk adonan keringnya ini cukup tepung tapioka saja. Untuk saus manis pedasnya, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, cabai rawit merah, ini opsional ya, kalau nggak mau terlalu pedas bisa di skip. Saus sambal, saus tomat, saus tiram, kecap ikan, dan juga margarin. Serta nanti kita perlu tambahan gula buat yang suka lebih manis. Oke, yang pertama ini kita siapkan cumi ya, si cuminya ini dibersihkan dulu, dicuci. Untuk tips membersihkan, aku udah pernah share ya di video cumi goreng tepung. Kalian bisa langsung tonton aja. Nah, jadi ini udah keadaan bersih, tinggal kita potong-potong. Kalau kalian mau bikin cumi crispy, salah satu tahap yang penting ini potong cuminya kita tipis-tipis. Lalu yang perlu diperhitungkan juga, semakin besar ukuran cumi, biasa daging cuminya tuh semakin tebal ya. Jadi aku suggest jangan pakai yang terlalu gede karena itu nanti akan susah untuk crispy banget. Kecuali kalau kalian emang maunya tuh yang dalamnya masih kenyal gitu ya. Oh ya, selain itu pastikan juga cuminya itu dia nggak terlalu berair ya. Karena kalau berair nanti akan mempengaruhi resep si adonan basahnya jadi terlalu cair. Alhasil nanti tepung keringnya tuh susah nempel. Nah, kalau udah kayak gini pindahkan ke wadah. Di sini aku tambahkan bawang putih, aku parut. Atau kalau kalian mau pakai bawang putih halus dan lain-lain juga bisa. Jahe juga sama, ini aku parut. Jahe ini akan memberikan aroma. Jadi kalau lagi nggak ada jahe, mau di skip juga sebenarnya nggak masalah ya, akan tetap enak. Selanjutnya ini kita peres jeruk nipis ya, dia ngebantu si cuminya supaya nggak alot. Dan bumbu-bumbunya ini ada garam, kaldu jamur, merica, baking powder, telur juga masuk. Ini telur aku cuma pakai 2 sendok makan ya, jadi jangan 1 telur karena takutnya terlalu encer. Nah, untuk baking powder ini tujuannya supaya cuminya tuh nggak alot ya, dan kalau pada saat digoreng tuh tepungnya juga jadi lebih crispy. Kalau kalian mau menggunakan baking soda, takarannya ini cukup setengah sendok teh aja ya, jangan kebanyakan karena baking soda tuh dia lebih strong dibandingkan baking powder. Nah, untuk cuminya ini kita akan marinasi dulu ya sebelum kita campur dengan tepung. Ini kurang lebih minimal banget 15 menit, tapi kalau bisa sih sekitar 30 menit sampai 1 jam. Ya. Supaya si baking powdernya itu dia bereaksi, si cuminya tuh jadi nggak alot ya. Atau bahkan kalau kalian mau diamin di dalam kulkas semalaman juga itu nggak masalah sama sekali. Nah, ini aku udah diamin sekitar 1 jam. Selanjutnya kita akan campur dengan tepung supaya si cuminya ini terlapisi dengan adonan basah yang kental. Ini kita masukin aja tepung tapioka, tepung terigu, kita aduk rata. Jangan kaget, memang ini kita perlu kental kayak gini supaya nanti tepung keringnya tuh bisa nempel dengan baik. Nah, jadi kalau misalnya tadi kalian pakai cuminya tuh berair ya, atau telurnya mungkin kebanyakan, ini kalian tinggal tambahin lagi aja tepung sampai dia sekental kayak gini. Nah, selanjutnya si cuminya ini tinggal kita masukin aja ke tepung tapioka. Nggak usah satu persatu juga nggak masalah, nanti kita akan pisah-pisahnya tuh pada saat udah ke lapis tepung keringnya ya, tepung tapioka. Nah, ini kalau udah kayak gini, tinggal kita aduk-aduk aja secara perlahan, boleh ditekan-tekan sama dipisahin kalau ada cumi yang nempel satu sama lain. Kalau yang sebagian ini udah ke coating, kita masukin lagi sisanya dan tinggal aduk, prosesnya sama ya kayak tadi. Tuh, kalian bisa lihat ya, kalau si adonan
basahnya tuh kental, jadi si tepung tapiokanya tuh bisa nempel dengan baik ke cuminya. Tapi kalau terlalu cair, biasanya pada saat digoreng cumi itu kan mengeluarkan air, nah si tepungnya itu dia akan lepas-lepas. Jadi pastikan sesuai takaran. Nah kalau udah kayak gini, supaya tepungnya tuh makin nempel ke cumi, ini kita biarin dulu aja di dalam tepung kayak gini, sambil kita panaskan minyak. Kurang lebih udah didiamin sekitar 3-4 menit. Ini tepung berlebihnya aku mau saring ya. Cukup kayak gini aja, supaya nanti endapan tepung di minyak tuh nggak terlalu banyak. Pastikan minyaknya udah panas, lalu kita masukkan aja cuminya. Nah ini ada dua opsi ya, kalau kalian pengen cuminya tuh dia luarnya garing tapi dalamnya tuh dia masih kenyal, ya itu artinya nggak boleh goreng kelamaan. Jadi pastikan pakai apinya tuh full, pakai api besar. Begitu udah golden brown tinggal kalian angkat. Tapi kalau kalian mau tekstur cuminya tuh dia yang crispy, nah ini pertama kita pakai api besar. Begitu si struktur luar crispy-nya itu udah terbentuk, kita kecilkan apinya dan goreng hingga golden brown. Atau kalau benar-benar mau sampai kriuk banget kayak keripik, itu goreng sampai si cuminya itu dia udah nggak ada gelembung-gelembung. Ya artinya minyaknya tuh udah tenang karena kandungan airnya sudah habis gitu. Nah, di sini aku masaknya itu menggunakan kompor eksklusif W828 dari Wingas. Ini terbuat dari kaca tempered glass, tidak mudah tergores, tidak mudah pecah, dan mudah dibersihkan. Kompor ini juga mempunyai sistem pengamanan thermocouple atau safety device yang dapat memutus aliran gas secara otomatis jika terjadi luapan air pada saat masak. Dan makin aman, regulatornya juga aku pakai W900M dari Wingas. Dengan pengunci ganda dan terdapat karet seal pengaman, pastinya hemat dan mudah dipasang. Tinggal turunkan tuas, putar knobnya, dan gasnya siap dipakai. Ini juga tabung gasnya aku pakai dari Wingas ya. Nah ini udah golden brown, aku akan angkat. Ini belum sampai kriuk banget sebenarnya, tapi nggak apa-apa, aku suka dia segini. Kalau kalian mau bikin dia jadi keripik, ya ini bisa lanjut aja digoreng di api kecil. Atau kalian bisa masukin juga ke oven, ke air fryer, itu di 150 derajat. Kalian panggang aja sekitar 10-15 menit. Nanti hasilnya tuh benar-benar sampai crispy. Nah ini sisa cuminya tinggal kita goreng sama prosesnya kayak tadi ya. Dan untuk sausnya yang pertama kita siapkan ini ada bawang putih, kita cincang aja. Bawang bombay cukup dipotong kotak-kotak kayak gini. Di sini aku tambahin cabai rawit. Buat yang nggak suka terlalu pedas ya bisa pakai cabai merah biasa atau di skip ya, atau bisa juga pakai paprika merah. Terakhir daun bawang, ini aku mau potong-potong seukuran dengan bawang bombaynya supaya seragam ya ukurannya. Cuminya udah digoreng, sekarang kita siapkan wajan lagi. Ini aku mau tumis untuk bumbunya. Pertama masukkan margarin dan juga minyak. Ini aku mix supaya si aroma margarinnya tuh nggak terlalu strong. Kalau kalian mau full semua pakai margarin juga nggak apa-apa. Bawang putih, bawang bombay, dan juga cabai rawit. Tumis sampai si bawang putihnya ini dia tuh wangi. Nah kalau udah, masukkan saus tomat, saus sambal, saus tiram, kecap ikan. Kalau nggak ada kecap ikan bisa diganti kecap asin. Dan juga gula pasir. Gula pasir ini selain buat nambah manis juga dia yang akan bikin nanti lapisannya tuh dia bisa nge-coat cumi crispy-nya tanpa membuat melempem. Kayak kalau kita bikin kentang Mustafa dan lain-lain, tapi tenang aja ini tuh nggak semanis kentang Mustafa ya, karena kita pakai gulanya juga cuma sedikit. Kalau udah, tinggal kita masukkan aja cuminya. Beserta daun bawang. Terus ini kita aduk, cumi crispy manis pedasnya siap disajikan. Ini cumi yang crispy ya dikombinasi dengan saus manis pedas yang pastinya gurih, pedasnya juga pas buat aku ya, dia nggak terlalu pedas. Dan walaupun udah kena saus kayak gini juga si cuminya tuh masih crispy. Ini percampuran nih. Kalau yang potongan besar-besar kayak gini, dalam cuminya tuh dia masih ada chewy-nya, tapi kalau yang potongannya kecil-kecil atau bagian pinggir-pinggirnya itu tuh udah crispy banget ya. Jadi tadi bisa disesuaikan aja pada saat ngegoreng, kalian benar-benar mau sampai crispy atau mau masih kenyal ya, disesuaikan sesuai selera. Dan untuk saus manis pedas kayak gini ini wajib banget ditambahin margarin, jadi pastinya ekstra wangi. Oke kalau gitu thank you for watching. Untuk pembelian produk-produk dari Wingas kalian bisa beli di online shop dan juga toko offline ya. Untuk info selengkapnya langsung aja cek website dan media sosialnya Wingas. Kalau recook jangan lupa tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.